bro, jadi sebelum kalian untuk melakukan reset mapping di Jukon 5 itu langkah utama ya kunci kontak harus nyalain dulu ya bro ya. Karena kalau kuncinya nggak dinyalain kan nggak bisa juga. Nah, nanti di sini ada tombol diagnosa ya kan. Terus kita itu awal tuh harus didiagnosa dulu ya, kalibrasi. Nah, kalibrasi itu disamakan. Nah, disamakan. Ini titik maksimalnya di sini berapa nih? Maksimalnya 921 nih ya. Awalnya nih bawaan Jukonnya. Nanti kita sesuaiin dengan throttle body yang di motor ini. Kita save dulu ya, sebelum melakukan kalibrasi kita save dulu yang awal, terus kita kalibrasi. Ini gasnya pulin, terus lihat ke sini maksimalnya berapa. Ya. Nah, di sini ketemu di angka 903. Coba diulangi kalibrasinya, gasnya tutup, buka lagi gasnya. Nah, berarti ini udah maksimal ya, 903 save. Nah, oke, setelah kalibrasi baru kita melakukan mapping simple ya buat motor CRF standar gitu. Bro, boleh duduk aja biar sini. Nah, pertama yang kita tentukan itu fuel, ya kan? Tadi coba diulang bro. Nah, exit, tekan tombol fuel. Nah, disitu fuelnya itu masih nol semua kan? Nah, kita reset nih. Tergantung kalian tuh bawahnya tuh pengen seperti apa, kering atau standar atau basah ya. Jadi untuk biar agak boros itu fuelnya ditambah ya. Jadi nilainya plus, angkanya bukan minus. Tapi gua saranin untuk motor standar tetap di 0 dulu ya fuelnya gitu kan. Untuk TPS 0 ya. Untuk TPS 0 itu ini di sini ada TPS angkanya 0% ya. Jadi ini posisi gas itu tidak dibuka ya. Throttle body tetap posisi off. Nah, kita tambah atau kita misalkan kita dikasih 0 aja dulu, bro. Tetap 0, save sampai set dulu. Nah, ini TPS 0 ini nanti kita mulai reset nih dari TPS 2 misalkan. Nah, di 2 itu bukaannya itu 2%. TPS itu berarti 2% itu berarti bukaan gasnya 2% ya, bro ya. Nah, kita mau reset misalkan berapa persen mau ditambahnya misalkan. Nah, misalkan ditambah 1%. Jangan terlalu besar ya. Fuel, tekan, perhatikan tombolnya. Ya, terus nah ini dari RPM 1000 sampai RPM berapa mau dikasih di 2% itu misalkan. Kita ambil tarik simple ya biar nanti gasnya itu nggak pincang-pincang. Jadi dari RPM 1000 langsung ke RPM 11.500 ya. Jadi ini yang simple ya. Ini dijamin kalau motor standar kalian nggak akan sendat-sendat atau gimana ya. Betul. Kita save. Nah, itu TPS sampai misalkan ini kan TPS 2 ya. Nah, di sini misalkan nih dari TPS 2 yang ditambah 1% itu pengen sampai TPS berapa? 5 misalkan. Tinggal kita tekan tombol itu ya. Ini tombol naik ini ya. Karena ini udah ada ini ada tombol naik. Kita tekan ke atas itu otomatis nambah tuh, jadi ke TPS 5 kita save. Nah, jadi yang 1% itu bro, fuelnya ditambah 1% itu dari TPS 2 bukaan 2% sampai 5%, dari RPM 1000 sampai 1500, karena kita nanti tentukan limiternya itu sampai 11.500 ya. Oke, dari situ kita tambah lagi berarti di TPS 10. Nah, 10 ini misalkan kita kasih 2% bro, 2% save. Dari RPM sama ya, 1000 sampai 11.500, enter lagi terus. Nah, ini mau sampai berapa? Kita yang 2% ini misalkan dari TPS 10 sampai TPS 20. Nah, tinggal enter, dia ngeset. Nah, terus kita tekan lagi tombol TPS, tentukan lagi tadi sampai 20, berarti sekarang 25. TPS 25%, kita mau ditambah fuelnya berapa?
menurut gua saran gua tuh harus berurutan ya bro ya angkanya ya, biar jadi nanti si tarikannya itu nggak pincang-pincang ya. Untuk motor standar nih, untuk motor standar ya harian. Misalkan nih kita set fuelnya tuh tambah jadi 3%. Nah tinggal enter, terus sama itunya tinggal enter lagi. Nah nanti dari ininya naik ke sampai berapa, gua saranin sampai 35%. Kebanyakan 35. Nah enter, dia nge-save. Oke, jadi itu dari RPM 25 dari TPS 25 sampai TPS 35 itu fuelnya itu ditambah jadi 3% ya. Nah sekarang berarti TPS 40. Nah tadi 3% kan, kita tambah jadi 4% nih ya. Sama tinggal enter lagi. Nah ini tentukan mau sampai RPM berapa, TPS berapa, misalkan sampai 55. Oke. Nah tetap ya oke ya. Terus kita dari 55 itu berarti 60, TPS 60, kita kasih fuelnya berapa, tekan. Nah tekan lagi, tambah. Oke, jadi misalkan ke 75%. Oke sip. Nah lu jadi jangan naikin angkanya itu, jangan gede-gede ya bro ya kalau untuk motor standar ya. Jadi cukup sedikit-sedikit aja gitu kan nyeting fuelnya. Nah ini tambah berarti dari 80 TPS sampai, nah ini 5% ditambah kita. Nah di 80% ini boleh lu naik 2 angka ya, dalam artian 2 angka dari 80 atau 75% ke atas itu udah bisa naik ke 2 lah, ditaikin 2 angka ya. Dari tadi yang fuel bawaan RPM misalkan di TPS 70 tadi atau TPS 80 tadi kan 5 nih, kita tambah 2%, jadi 5 jadi 7 ya. Enter, setnya tetap enter. Nah sampai misalkan TPS 90 aja dulu bro. Nah 90. Nah nanti di TPS 100% nya itu bukaan 100%, lu boleh tambah sampai 3 angka ya, biar nggak terlalu kering. Karena kalau TPS atas dikasih 3 angka pun, nah jatuhnya di 10 itu masih akan kebakar ya. Oke sip. Nah setelah ini kita exit, keluar, tentuin RPM nya dulu, limiter. Nah ini kan masih 16.000 nih bro. Ini kita kurangin ke tadi sesuai fuel ya. Set fuel kita dari RPM 1000 sampai 11.500. Saran gua sih RPM 11.500 cukup ya, jangan terlalu tinggi juga. Nah tinggal save ya. Nah terus di sini ada misalkan kalian mau nyoba langsung hidupin dulu. Oke, kita langsung on starter aja sambil perhatikan di layarnya. Nah, di sini nanti kita lihat RPM-nya ya. RPM normalnya dia berapa? Nah, hidup ini masih 1800 ya, 1700 ini masih ketinggian ya. Tapi nanti kita lihat beberapa saat ya, dia akan turun atau enggak. Oh dia turun tuh ya. Nah jadi RPM normal itu untuk motor injection ya, itu di RPM 1300 sampai 1500 ya. Jadi jangan lebih jangan kurang gitu kan untuk motor injection. Nah perhatiin, jadi nanti kalian bisa gampang nanti ada kita kasih tahu caranya set RPM nya ya gitu kan. Oke, coba di layar dulu dikit. Jadi ketika kalian menarik throttle gas itu, kalau diurut seperti itu akan bersih bro ya suaranya. Terus turun RPM-nya normal, balik naik cepat, turun cepat karena angkanya itu berurutan. Nah, jadi kalian yang harus diperhatiin itu dalam set remap
Jukten 5 itu untuk motor standar ya, itu harus berurutan angkanya, jangan asal loncat ya gitu. Jadi itu harus yang kalian perhatikan biar tarikan motor kalian tuh enak ya, nggak ada istilah kendala. Misalkan di RPM 4000 atau 5000 nya kok kayak yang nahan, kalau nggak kayak yang berebet kayak gitu kan, itu bisa jadi dari set fuelnya yang acak-acakan ya bro ya. Nah ini kan normal ya. Nah, oke, kita off dulu. Nah kita off ini, itu sama aja dengan nge-save ya, tapi ada caranya juga di save dari sini gitu kan. Tapi kalian kalaupun nggak nge-save dari tombol ini nggak apa-apa, bisa dari kunci kotak dia langsung save otomatis dia kan. Nah gitu. Nanti kita tentu ini RPM. Nah RPM itu kita berarti kita tekan tombol ini, coba. Nah tombol limit sama set itu ditekan bareng-bareng ya. Nah muncul ECU Jukten 5, tinggal enter. Nah nanti di sini kalian lihat setting itu ada auto timing, set different, jet fuel, itu boleh ya di setting. Tapi saran untuk motor standar nggak usah ya bro ya, jadi biarin sesuai bawaan BRT-nya gitu kan. Kecuali kalian udah bore up, nanti di next video kalau kita ketemu motor yang udah bore up lagi, kita ulas semua ya kegunaan apa sih jet fuel itu. Jet fuel itu kan berarti putaran cepat di fuelnya ya harus dikasih berapa gitu kan. Nah, terus kita fuel starter nih, ini fuel starter ini untuk pertama kalian war up starter ya. Jadi fuelnya tuh misalkan nih 0, itu mau misalkan kalau di minus itu mengurangi bahan bakar. Nah biasanya itu motor yang udah bore up ya. Nah tapi kalau motor standar itu bisa di 0 aja ya, jangan di plus. Kalau di plus juga nanti kebasahan, akan susah hidupnya, jadi harus dibuka gasnya. Tapi kalau misalkan di 0 itu kalian tanpa membuka throttle gas pun motor akan langsung hidup sendiri ya di electric starternya. Oke, kita cari yang apa tadi, exit dulu, kita cari di RPM. Nah ideal RPM, kita lihat di sini bawaannya. Nah ini bawaan dari Juktennya pun udah 1500. Nah 1500 ini yang kalian harus perhatiin nih bro ya, di angka 1500 ini itu nggak mungkin RPM-nya tetap 1500 ya, itu akan naik turun, bisa jadi ke 1400, naik lagi ke 1500 seperti tadi di video tadi ya. Nah jadi ini udah betul, terus ininya 2,0 udah oke, ininya 50% juga, posisinya udah nggak masalah ya. Kita save aja dulu, takutnya ini save, balik lagi. Nah ini ada juga, coba nanti untuk standar coba kita klik lagi dulu di enter. Nah, coba ke bawah. Nah ideal farm itu ini kan masih 0 ya standar. Nah untuk di standar itu kalian boleh nambahin 1, misalkan 1 sampai 5 ya, tapi jangan lebih dari itu gitu kan. Misalkan kita tambahin 1 nih, oke udah save gitu kan. Nah jadi untuk ideal fuelnya ya, jadi kita tuh jangan terlalu gede juga gitu kan. Nah kita exit saja dulu, exit. Nah ini jadi simple sebenarnya ya cara mapping Jukten 5 untuk motor standar. Tinggal ikutin kalian langkah-langkahnya, perhatiin tombolnya ketika kita menjelaskan apa, mekanik menekan tombol bagian mana, kalian ikutin ya, perhatiin maksudnya gitu kan ya. Jadi untuk mapping Jukten 5 untuk CRF standar itu sangat simpel bro, nggak susah ya. Kalian pun bisa beli paket dengan remote-nya, Jukten dengan remote-nya, kalian bisa belajar mapping sendiri di rumah. Nah, dan dari rekan-rekan kita juga banyak yang sudah bikin tutorial untuk mapping Jukten 5 ya. Jadi kalian bisa lihat di channel-channel YouTube lain, di channel YouTube gua, boleh ya bro ya. Jadi zaman sekarang tuh nggak usah ribet ya, nggak usah tergantung lah kasarnya. Untuk hal seperti ini kalian bisa lakukan di rumah ya. Kecuali kalau mentok-mentok kalian boleh ke bengkel terdekat yang emang udah ngerti di motor injection dan cara mappingnya ya bro ya. Setelah mapping kok error terus gitu kan. Nah
kita tuh bisa lakukan cara dengan reset, restart ulang si ECU tersebut ya. Jadi nanti ini kita lihat, coba ya mekanik untuk ini apa aja, tekan tombol mana. Nah itu tekan kayak limit sama fuel bareng, ketemu tulisan ECU Jukon 5, enter. Nanti kamu di sini kalian boleh cari yang namanya set ya. Nah terus, nah di sini ada set. Nah di sini kalian harus pastikan di yang tulisan factory reset. Setelah kalian di factory reset, kalian tinggal enter ya. Terus save ya. Nah dia udah ngereset sendiri, jadi si ECU itu udah reset sendiri dan kembali ke 0 ya. Jadi seperti itu cara mereset dari Jukon 5 ya. Itu bisa dilakukan kalau kalian mendapatkan ECU yang error dari pabrikan BRT nya ya. Coba di reset seperti itu. Oke bro, terima kasih, semoga bermanfaat videonya buat kalian.